mau kaya dan selamat. Yang lebih parah, sudah miskin babak belur. Mudah-mudahan sawitnya berbuah banyak. Pak Ahmad akan memperjuangkan supaya pupuk murah, sawit naik. Tapi nanti kalau sudah sawitnya banyak, sodakoh, janji, jangan ada dusta di antara kita. Ada orang nggak mau sodakoh, uangnya disimpan dalam laci, lacinya dikunci, lacinya di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya di komplek, kompleknya dikunci. Kebakaran, entek, habis, kisah nyata, hilang, surat tanah terbakar, STNK BPKB habis, uang berkeping menjadi debu, debu diletakkan di tapak tangan, hilang, dihembus angin. Lalu yang asli punya kita mana? Yang pernah dibelikan batu bata. Sing ora iso tuku batu bata, batu kerikil. Sing ora iso tuku batu kerikil, pasir. Sing pasir pun ora iso, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ada yang rajin yasinan. Masih yasinan di Bukit Intan? Masih. Yasinannya rame-rame oko siji-siji. Rame-rame. Enak yasinan rame-rame. Nek ora iso baca, yang lain ora weruh. Kenapa baca yasinnya rame-rame? Orang yang baca yasin rame-rame, yang nggak bisa baca Quran nggak ketahuan. Karena mulutnya bunyi, nggak bunyi, cuman goyang aja. Turjaun, fayakun. Tapi wis teko, wis melu yasinan, alhamdulillah. Tapi jangan lupa belajar baca Quran. Engkau kalau ada yang nyuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca siji-siji. Saiki siji loro telu papat limo ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Wes, Ibu 5 ayat. Berikutnya 5 ayat, Bu. Jangan ejek. Hari gini ibu-ibu mau yasinan, alhamdulillah. Yang lain sibuk drama Korea. Yang lain sibuk sinetron India. Yang lain sibuk TikTok. Saya dikirimin foto ibu-ibu gendong anaknya, saking nggak tahan mau TikTok, anaknya diikat di pohon pisang. Ibunya sibuk TikTok. Ibunya masak air panas, ditinggal. Sibuk main TikTok, sibuk TikTok. Pas di belakang, anak wis mlebu nang air panas. Jadi anak rebus. Tapi insya Allah di Bukit Intan ibunya solehkah kabeh. Kalau nggak soleha nggak mungkin ikut pengajian, betul? Dan bapaknya juga insya Allah bapak yang soleh semua. Mohon maaf bapak jangan marah, jangan cemburu. Kenapa Ustadz berdiri di depan ibu-ibu? Wong pentasnya ibu dikuasai ibu-ibu. Bapak-bapak dikasih dengar solawatan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah. Ibu kalau nyanyikan anak gitu sambil pegang perutnya, salatullah, salamullah. Ini anaknya dinyanyikan, pulang-pulang berbadan dua. Cinta satu malam, selimut tetangga. Ucapan itu doa. Kalau anaknya dibacakan sholawat, anaknya di dalam tenang.
Coba lihat anak ibu tenang, padahal semua kepanasan, dia tidur turu kabeh. Anak lain lompat-lompat lari-lari, tapi di Bukit Intan anaknya tenang. Barokat solawat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak tenang malah ibunya. Setiap melihat ke kiri, jantungnya kumat. Oh, sodakoh menek. Oh, sodakoh maning. Biasanya saya kalau ceramah di mana-mana itu ada penggalangan dana. Judul lagunya ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana 3.500. Tapi di Bukit Intan walaupun masjidnya belum selesai nggak ada penggalangan dana. Ternyata orang Bukit Intan sedekahnya tidak lagi pakai kotak tapi langsung transfer banking. Buka rekening Bank Riau Kepri, transfer ke nomor berikut ini, transfer nomor rekening ke Yayasan Pesantren Darul Quran Darussalam, kirim. Begitu setelah dikirim meleleh air mata. Kenapa bu? Salah kirim. Salah kirim gimana? Niatnya mau ngirim nolnya 5, ternyata kepencet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kepencet 6. Kalau 5 100.000, 2 sak semen. Yang terkirim 6 1 juta, 20 sak semen. Setelah terkirim mati. Handphonenya tinggal, rekening banknya tinggal, yang dibawa mati, yang salah kirim tadilah yang akan dibawa menghadap Allah. Betul? Mudah-mudahan semua salah kirim. Ada kotak? Mana kotak? Masya Allah, mainkan. Ini ibu-ibu sudah nggak sabar bersodakoh. Apalagi tasnya, gede-gede kabeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masya Allah, tabarakallah. Sing apik-apik melebu kabeh tasnya masuk sekalian. Insya Allah sing sodakoh sama tasnya melebu nang surga sama tasnya sekalian. Amin. Tapi ada orang yang bakhil bin pelit, begitu melihat kotak sodakoh mulai mau lewat di depannya, mulai jantung terasa detaknya lain. Tadi pas awal-awal Ustadz Selamat ceramah, jantungnya normal. Begitu kotak sudah mulai dekat, tolong kotaknya naikkan juga ke atas, karena ikan-ikan iwak-iwak yang gede akeh nang kene. Ikan paus ono, ikan hiu ono. Ada bapak Kementerian Agama, ada ibu penggerak PKK, ada bapak Komisi 8, ada macam-macam. Bahkan dari Tapanuli Selatan saudara kita ketua Nahdlatul Ulama hadir bersama kita insyaallah. Mudah-mudahan semua yang pulang dari majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat badan, sehat hati, sehat pikiran, sehat kantong. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong hadis Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Katanya ada malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, belilah dia ganti ya Allah. Semua yang bersedekah, yang memasukkan uang ke kotak, berilah dia ganti ya Allah. Bukan doa saya, doa malah. Adapun orang yang dompetnya dikunci pakai gembok-gemboknya ditinggal di rumah, kuncinya ditinggal di rumah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang pelit, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa saya, yang berdoa malaikat. Ada cerita orang pelit. Bapak Ibu mau dengar cerita orang pelit? Uangnya 100 juta di bank. Mudah-mudahan jamaah Bukit Intan punya uang 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%.
2,5% dari 100 juta iku piro? 2.500.000, 2.500.000, 2.500.000. Ustadz Somad nggak tahu, Pak Kemenak nggak tahu, Pak DPR RI nggak tahu, Ibu nggak tahu. Uangnya 100 juta, zakatnya 2.500.000 dia simpan. Akhirnya nggak ada angin, nggak ada hujan, lututnya sakit. Dibawa ke rumah sakit, datang dokter spesialis tulang, membawa martil kecil, dipukulkan ke lututnya. Waduh, sakit ya. Jadi gimana dok? Mesti operasi. Berapa harga lutut? Yang ini 40 juta, yang sebelah sini 40, ongkos pasang 20. Habis entek, nggak bersisa sama sekali. 100 juta yang kau simpan, nggak kau sedekahkan, nggak kau wakafkan, nggak kau bayarkan zakatnya, akan hilang dengan caranya sendiri. Gimana yang belum sedekah? Udah ada agak-agak terasa nyeri-nyeri, sudah ada. Ini ustadz teroris, nakut-nakuti jamaah. Saya tidak ada niat jahat, saya cuma ingin menyelamatkan jamaah supaya hartanya dibawa mati menghadap Allah jadi amal fi sabilillah. Kita sudah nggak bisa ngapal Quran karena tua. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah hilang ujung pangkal dan tengah. Tapi kita insya Allah bisa mendapatkan pahala penghafal Quran. Bagaimana caranya? Tolong pesantren Darul Quran. Kalau kita wakafkan batu bata, kerikil, semen, kosen, pintu, kipas angin, insya Allah anak-anak Darul Quran akan ngaji subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, tahajud, witir, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Mati kita mengalir pahalanya sampai ke kubur kita insya Allah. Mudah-mudahan yang sedekah kuburnya lapang, mudah-mudahan yang sedekah kuburnya terang, mudah-mudahan yang enggak sedekah kuburnya sering mati lampu, mudah-mudahan yang enggak sedekah kuburnya kebanjiran. Ustadz Somad doanya enggak baik, bukan doa saya, doa malaikat. Malaikatnya mengatakan, Allahumma, aku kalau dengar Ustadz Somad ceramah itu kok jantungku deg-degan ya. Deg-degan kenapa? Suaranya menggelegar, isinya menakutkan. Saya tidak ada niat baik Bapak Ibu, saya tidak mau menyindir Bapak Ibu. Ini Ustadz Somad ini pandai menyindir-nyindir. Saya tidak menyindir jamaah. Jamaah yang tersinggung salah sendiri. Beberapa jamaah tersinggung dengar saya ceramah, gitu pulang mati. Tapi insya Allah Bapak Ibu semua sehat walafiat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika, ya Rasul, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Saya sudah pakai macam-macam bahasa Pak Ahmad. Ustadz Ahmad Sregar, saya sudah merayu jamaah ini pakai suara keras sudah. Yang tidak bersedekah kuburnya sempit, mati. Sudah pakai nyanyi sudah. Sallallahu, maksudnya keluarlah duit itu. Kotaknya tetap jalan. Tadi saya minta kotaknya naik ke atas, kenapa takut semua? Ini dompet sudah siap, bukan dompet saya. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau ngajak orang sedekah, ada juga ustadz yang ceramah, sedekahlah, sedekahlah, sedekahlah. Rupanya untuk dia. Saya datang kemari mengajak jamaah bersedekah. Nanti Ustadz Ahmad Sregar akan mengumumkan hasil dari tablik akbar pengajian, maka diserahkan untuk pembangunan masjid, sehingga jamaah yang sholat di masjid sampai hari kiamat pahalanya juga mengalir ke makam Abdul Somad. Setuju kabeh.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dek, coba bawa kemari kotak itu. Saya mau pejam mata, saya putar-putar, kira-kira nanti yang terambil duit warna apa? Oh, ini tebal. Masya Allah, duit warna putih. Boleh dibuka ini Ustadz Ahmad Slegar? Boleh dibuka? Kok saya yang deg-degan ya? 20.000. 20.000 insya Allah masuk surga, cuman agak lama sih. Kita tes sekali lagi, 3 kali pengambilan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Peningkatan 50.000. Surga Jannatul Firdaus, tapi baru booking. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tebal ini. Masya Allah, tabarakallah. Kosong. Oh, ada di dalam. Sama. Turun, balik ke 20.000 lagi. Insya Allah, sebesar apapun sedekahmu, itu yang akan datang kau tengok di akhirat nanti insya Allah. Rokan Hulu pesantrennya bukan sekedar ngajalkan Quran. Itu tadi yang disebutkan Pak Ahmad. Pak Ahmad nyebutnya pakai bahasa Inggris. Apa tadi istilahnya Pak Ahmad? Yang orang punya kemampuan di pesantren tadi. Hah? Sikil? Hah? Life sikil? Sikil kok kan iki sikil? Ini orang duwe sikil ya piye? Podo kabeh tekonang kene kan nek duwe sikil. Ya kan? Life artinya hidup. Skill punya kemampuan untuk hidup. Lihatlah pondok pesantren. Kadang-kadang saya ceramah, makan roti, ternyata rotinya dibuat dari lemak babi. Badate babaya bawabi, babi. Tapi di Rokan Hulu, coba lihat. Rotinya halal. Namanya Khairul Bariyah Abdul Ghafur. Kira-kira kalau Khairul Bariyah Abdul Ghafur pakai babi apa enggak? Enggak mungkin. Khairul baik Bariyah umat Muhammad SAW, Abdul Ghafur, Abdul hamba, Ghafur Allah yang maha penyayang. Enggak mungkin dicampurnya lemak babi. Kalau mau dapatkan roti ini nomornya berapa? 0852 6456 57